Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berbagai nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada diri kita di pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa hari kita dalam kesempatan hari yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan semakin membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan pagi hari ini akan membuat kita semakin mudah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaidah yang sangat penting dalam fikih Asmaul Husna yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami agar kita tidak salah dalam memaknai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah bahwa sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dalam batasan tertentu. Sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala tidak pula terbatas pada jumlah-jumlah tertentu. Dan banyak sekali bukti-bukti ilmiah yang bisa kita jadikan sandaran untuk menegakkan kaidah ini. Bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak berada dalam batasan tertentu dan tidak pula terbatas pada jumlah tertentu. Di antara bukti ilmiah yang bisa kita dapatkan dalam teks-teks hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya mendapatkan Rasulullah SAW sedang berdoa di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah SAW berdoa dengan sebuah doa yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah tertentu. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari segala murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Dan dengan pengampunanmu aku berlindung dari azabmu. Kemudian Rasulullah melanjutkan doanya, wa a'udzu bika minka. Dan aku berlindung dengan rahmatmu dari segala bentuk azabmu. La uhsi tsana'an 'alaika. Dengan sebuah pujian yang pujian tersebut aku tidak mampu untuk menghitungnya. Anta kama asnaita ala nafsik. Hanya engkau yang mengetahui sebagaimana layaknya memuji dirimu. Ketika Rasulullah mengatakan la uhsi tsana'an 'alaika dan aku tidak mampu menghitung segala pujianku kepadamu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Asmaul Husna yang Allah turunkan, Allah kabarkan di dalam Al-Quranul Karim merupakan bukan keseluruhan dari Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW memuji Allah, tetapi memuji Allah dengan sebuah pujian yang Rasulullah SAW sendiri tidak mampu menghitung segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan bahwa sesungguhnya beliau tidak dapat menghitung pujian yang layak bagi Allah. Terlalu banyak pujian yang layak bagi Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab yang Allah turunkan, bukan merupakan keseluruhan pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah sendiri tidak dapat menghitung pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau telah memuji Allah dengan seluruh nama-namanya. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah memuji Allah dengan seluruh nama-namanya, dengan seluruh Asmaul Husna yang telah Allah kabarkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam,
itu semua tidak mampu untuk menghitung pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah dan bilangan tertentu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah itu punya 99 nama. Mi'atan illa wahida. Mi'ah atau 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis tersebut bukan menunjukkan bahwa nama-nama Allah terbatas pada bilangan 99. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ketika Rasulullah berdoa dengan sebuah doa di mana Rasulullah mengakui sendiri bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menghitung pujian yang layak bagi Allah Azza wa Jalla, walaupun beliau telah memuji Allah dengan seluruh nama-nama yang telah Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bukti ilmiah yang bisa menguatkan kaidah ini adalah sebuah hadis yang berbicara tentang syafaat pada hari kiamat nanti. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika dikabarkan di antara kejadian pada hari kiamat adalah tsumma yaftahullahu alayya min mahamidih. Kemudian Allah pun membukakan kepadaku pujian-pujiannya. Kemudian wa husni tsana'i alaihi. Dan Allah juga memberitahukan kepada Rasul SAW sanjungan terbaik kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Syai'an lam yaftahu ala ahadan qabli, dengan sesuatu pujian dan sanjungan yang belum pernah dikabarkan kepada siapapun sebelum Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan bahwa ada di hari kiamat nanti, di surga nanti, pujian-pujian bagi Allah yang dibukakan rahasianya. Yang disingkap rahasianya, yang selama ini tidak kita ketahui. Dan ini tentunya bukan seperti pujian-pujian yang telah datang dalam Al-Quranul Karim maupun yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah nabawiyah. Dan dari bukti ilmiah yang kedua ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis tentang syafaat pada hari kiamat menunjukkan bahwa ada sebagian pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla yang Allah bukakan kepada para hambanya di surga nanti, di hari kiamat nanti, yang di sana menunjukkan bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Al-Husna, Asma'ul Husna tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Tidak terbatas pada 99 saja. Kemudian bukti ilmiah yang ketiga yang bisa kita paparkan untuk menguatkan kaidah bahwa sesungguhnya jumlah nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak terbatas pada jumlah tertentu. Asma'ul Husna tidak masuk dalam batasan tertentu dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Ahmad dan lainnya. Ketika Rasulullah SAW pada saat itu pernah mengucapkan sebuah hadis yang cukup panjang, ma asaba abdan hammun wala hasnun. Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan sebuah keresahan, ditimpa dengan sebuah kesedihan. Itulah kehidupan manusia. Terkadang kita mendapatkan kebahagiaan, terkadang kita mendapatkan kesedihan. Terkadang kita mendapatkan kemantapan jiwa. Terkadang kita mendapatkan keresahan hati. Itulah hidup manusia. Ketika kita mendapatkan keresahan jiwa dan kita mendapatkan kesedihan hati, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak sekali doa. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa Allahumma inni abdu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik. Aku adalah anak dari hambamu yang laki-laki. Artinya, bapakku juga hambamu. Kemudian, wa ibnu amatik. Dan aku adalah anak dari hambamu yang perempuan.
Yang artinya adalah sesungguhnya ibuku adalah hambamu ya Allah. Ibuku yang melahirkanku, ibuku yang telah mendidikku, ibuku yang telah membesarkanku. Mereka juga adalah hambamu juga. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di antara dua tanganmu. Madin fiyya hukmuk. Dan sesungguhnya berlaku padanya hukum-hukummu. Seluruh hukummu, baik yang kauniyah maupun syariah, berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uk. Dan sesungguhnya segala engkau yang putuskan, segala sesuatu yang engkau putuskan adalah sesuatu yang adil. Sesuatu yang penuh hikmah. Tidaklah engkau memutuskan segala sesuatu walaupun terasa sedih bagi seorang hamba, walaupun terasa pahit bagi seorang manusia. Sesungguhnya sesuatu yang Allah putuskan adalah sesuatu yang sangat adil. Sesuatu yang penuh dengan hikmah. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang telah engkau lekatkan setiap nama yang engkau miliki. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan sebuah doa, sammaita bihi nafsak. Yang nama-nama tersebut telah engkau lekatkan pada dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik. Dan nama-nama tersebut telah engkau turunkan dalam Al-Quranul Karim. Telah engkau kabarkan kepada kami dalam Al-Quranul Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau mengabarkannya kepada salah satu dari makhlukmu, salah satu dari hambamu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indik. Atau engkau telah sembunyikan nama-nama tersebut dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap nama yang Allah miliki, yang nama-nama itu bisa merupakan nama yang telah Allah lekatkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau telah Allah Azza wa Jalla turunkan dalam kitabnya, telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau telah Allah sebutkan dalam telah Allah kabarkan dan Allah beritahukan kepada salah satu dari hamba Allah yang Allah pilih, atau apa yang telah Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang muslim, Al-Quran adalah sesuatu yang menyejukkan. Jadi kalau kita mendapatkan keresahan hati, kesedihan jiwa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Berlarilah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan masalah, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita merasa resah, kita merasa sedih, kita merasa galau, bukan berarti bahwa kita kurang piknik. Tapi berarti bahwa kita kurang membaca Al-Quran. Kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah mensifati Al-Quran sebagai penyejuk hati. Rasulullah meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi, sebagai penyejuk hati Rasulullah SAW, wa nur sadri, sebagai cahaya bagi dada Rasulullah SAW, wa jala'a huzni, dan sebagai penghilang kesedihan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim yang Allah turunkan merupakan sebuah syifa, sebuah obat bagi penyakit jasmani dan obat sekaligus bagi penyakit rohani. Menghilangkan kesedihan, menghilangkan keresahan, menghilangkan kegalauan, dan lain sebagainya. Wadhahabi hammi, dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penghilang keresahanku, kata Rasul SAW. Maka kalau seorang muslim membaca doa tadi, Rasulullah menyebutkan illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Melainkan dengan itu semua Allah akan menghilangkan keresahannya. Dengan itu semua Allah akan menghilangkan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu faraha. Dan Allah akan gantikan dengan kebahagiaan yang Allah masukkan ke dalam hatinya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala
Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada sebagian yang nama-nama tersebut Allah sematkan pada diri Allah dan Allah beritahukan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sammaita bihi nafsak, yang telah engkau lekatkan untuk menamai dirimu. Dan setelah Allah lekatkan untuk menamai diri Allah Subhanahu wa taala, kemudian nama-nama tersebut ada yang Allah ajarkan. Allah beritahukan kepada salah satu dari hamba Allah yang Allah kehendaki. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kepada hamba Allah yang telah Allah kabarkan kepadanya dari hamba-hamba Allah yang pilihan. Ini adalah kelompok pertama dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah yang telah Allah lekatkan atas dirinya dan Allah kabarkan kepada salah satu dari hamba Allah yang Allah pilih. Kemudian ada nama-nama Allah dalam kelompok yang kedua, yaitu nama-nama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam hadis Rasulullah menjelaskan, au anzaltahu fi kitabik, yaitu nama-nama yang sudah engkau turunkan dan engkau kabarkan dalam kitabmu, dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan lain sebagainya. Dan ada kelompok nama-nama Allah yang ketiga, Asma'ul Husna yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disimpan di dalam ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indik, atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang ada di sampingmu. Di sini sekali lagi menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW didegaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terbagi menjadi 3 kelompok. Ada nama Allah yang disematkan pada diri Allah dan Allah beritahukan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan dalam kitabnya. Dan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus Allah simpan dalam ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hadis yang menjadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah itu punya 99 nama. Mi'atan illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka sungguhnya dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi hadis ini tidak sedang membicarakan terkait dengan pembatasan nama-nama Allah dalam jumlah tertentu. Hadis ini menunjukkan keutamaan menghitung nama-nama Allah dalam jumlah yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Sebagaimana ada sebuah analogi yang bisa kita pakai, saya akan memberikan hadiah sebanyak 1 juta bagi para jamaah yang bisa mengikuti fikih Asma'ul Husna secara online dari awal kajian sampai akhir kajian. Pertanyaannya adalah, apakah uang saya hanya 1 juta saja? Maka jawabannya tentu tidak. Yang 1 juta adalah uang yang saya siapkan untuk saya berikan hadiah kepada para jamaah. Sebagaimana Allah Azza wa Jal telah disebutkan oleh Rasul SAW, Allah Azza wa Jal punya 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pertanyaannya adalah, apakah Allah hanya memiliki 99 nama saja? Tentu tidak. Teks hadis ini tidak mengandung makna pembatasan jumlah nama-nama Allah, Asma'ul Husna. Maka makna yang tepat untuk redaksi hadis tersebut adalah bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yang barang siapa yang menghitung nama-nama tersebut, 99 tersebut,
maka dia pasti masuk ke dalam surga. Dan makna kalimat itu tentu saja tidak menafikan, tidak menampik adanya nama-nama selain 99 nama tersebut. Dan hal ini juga dikuatkan oleh pendapat yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ketika Imam Nawawi menegaskan dan menyebutkan bahwa sesungguhnya para ulama bersepakat, berijma, bahwa hadis ini tidak membatasi jumlah nama-nama Allah. Tidak membatasi Asmaul Husna pada bilangan 99. Tetapi maksud dari hadis ini adalah bahwa barang siapa yang menghitungnya, man ahsaha, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Redaksi hadis ini ingin mengabarkan tentang pahala masuk surga bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya, bukan mengabarkan tentang pembatasan jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama yang lain, diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnul Arabi Al-Maliki. Ibnul Arabi mengatakan bahwa jumlah ini, yaitu 99, adalah hanya sedikit dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan. Jadi para ulama lintas madhab, sebagaimana tadi Imam Nawawi dari madhab Syafi'i dan Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam madhabnya Imam Darul Hijrah, Imam Malik, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah bilangan yang dimaksud. Kemudian para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, dari bukti-bukti ilmiah yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa sesungguhnya ada suatu ketidaktepatan pendapat, ketidaktepatan suatu pendapat yang dimiliki oleh banyak orang di luar sana yang menyebutkan bahwa Asmaul Husna dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Ada yang membatasi jumlah bilangan nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada bilangan tertentu. Ada yang membatasi 7 saja, 20 saja, 99 saja, 100 saja, 1000 saja, atau 4000 saja, dan lain sebagainya. Dan ini pendapat yang kurang pas. Pendapat yang tidak cocok dan tidak pas dengan bukti-bukti ilmiah yang sudah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sepatutnya dan sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu atas sesuatu tersebut. Karena sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita, mata yang melihat, pendengaran yang mendengar, lisan yang berucap, semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan atas diri kalian untuk mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Hadis ini, para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan atas keutamaan bagi orang yang menghitung dan menghafal Asmaul Husna. Namun, jikalau kita melihat kitab-kitab hadis yang beredar di tengah masyarakat, kita akan mendapatkan ada sebagian hadis yang di situ menyebutkan 99 nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara berangkai. Dan para ulama sudah membahas panjang lebar tentang masalah ini, bahwa sesungguhnya hadis yang menyebutkan di dalamnya nama-nama Allah sebanyak 99 nama yang disebutkan secara berangkai adalah hadis-hadis yang tidak mencapai derajat makbul. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai landasan dan rujukan ilmiah bagi seorang muslim dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan dari hadis itu adalah hadis-hadis yang hanya mencapai derajat dhaif dalam
sanadnya. Pertama adalah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya di antara hadis-hadis yang menyebutkan nama-nama Allah secara berangkai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Husain dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Para ulama sudah menyebutkan bahwa sungguhnya hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Abdul Aziz bin Husain dari Ayyub adalah hadis yang dhaif. Disebabkan karena Abdul Aziz bin Husain dinilai lemah oleh para ulama dan riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan di antara hadis yang menyebutkan Asmaul Husna secara berangkai adalah hadis dalam riwayat Abdul Malik dari Muhammad As-San'ani, yang para ulama juga sudah membicarakan dengan panjang dan lebar bahwa sesungguhnya Abdul Malik yang meriwayatkan dari Muhammad As-San'ani ini dinilai lemah dan riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan di antara hadis yang menyebutkan Asmaul Husna secara berangkai adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim adalah seorang yang terkenal dalam pandangan ulama al-hadis sebagai seorang mudallis, terkenal dengan tadlisnya. Orang yang sangat sulit, yang sangat suka sekali menyembunyikan kelemahan pada sebuah hadis. Maka hadis dari Walid bin Muslim menjadi hadis yang tertolak jika hadis ini berdiri sendiri, tidak ada penguat dalam riwayat yang lain, dalam jalur yang sama. Maka hadis dalam riwayat Al-Walid bin Muslim menjadi hadis yang tertolak karena dalam riwayat yang tersebut berdiri sendiri, tidak ada riwayat lain dalam jalur yang sama yang menguatkan periwayatan Al-Walid bin Muslim. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya hadis-hadis dalam riwayat-riwayat yang ada yang menjelaskan nama-nama Allah secara berangkai adalah hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran ilmiah dalam beramal. Dan penyebutan Asmaul Husna secara berangkai bukan termasuk bagian dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan merupakan perkataan sebagian dari para ulama. Yang mereka para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mereka sengaja mengumpulkan nama-nama tersebut, nama-nama Allah tersebut dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan, dalam menghitung, dan dalam menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian setelah dikumpulkan oleh para ulama, lantas disisipkan kepada teks hadis sehingga orang-orang mengira bahwa sesuatu yang disisipkan tadi merupakan bagian dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Padahal pada hakikatnya Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Maka sesungguhnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai hadis dalam jalur periwayatan yang sudah kita sebutkan tadi yang menyebutkan nama-nama Allah secara berangkai pada hakikatnya adalah hadis-hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam beramal soleh. Kemudian perkara penting yang akan saya tegaskan dan merupakan perkara yang terakhir adalah terkait dengan man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Makna dari menghitungnya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Bada'iul Fawaid menyebutkan makna dari man ahsaha, yaitu barang siapa yang melalui 3 tingkatan ini, 3 tahapan ini. Yang pertama adalah tingkatan yang pertama, man ahsaha artinya adalah barang siapa yang menghitung lafaz Allah, menghitung lafaz Asmaul Husna sekaligus menghitung jumlah Asmaul Husna. Dia menghitungnya, dia sekaligus menghafalnya. Man ahsaha barang siapa yang menghitungnya dan menghafalnya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah man ahsaha, artinya adalah barang siapa yang memahami makna dan memahami maksudnya. Jadi kita harus memahami betul
ketika Allah memiliki Asmaul Husna Ar-Rahman. Kita harus paham makna dari Ar-Rahman itu apa. Ketika Allah menyebutkan termasuk Asmaul Husna adalah Al-Aziz, kita harus paham makna dari Al-Aziz itu apa. Perbedaan antara Al-Aziz dengan Al-Jabbar. Perbedaan antara Al-Aziz dengan Al-Mutakabbir. Perbedaan antara Al-Aziz dengan Al-Akbar, Allahu Akbar. Kita harus paham itu semua. Karena sesungguhnya termasuk bagian dari arti man ahsaha adalah kita harus memahami dengan betul. Memahami dengan benar. Memahami dengan pemahaman yang benar yang dipahami oleh Rasulullah dan oleh para sahabat Rasulullah ridwanullahu ta'ala alaihim. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kemudian makna dari kalimat man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, tingkatan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Baik dengan doa ibadah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Terus memuji Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Jabbar, ya Allah, ya Razzaq. Kita terus memuji Allah. Daripada kita nyetir mobil, dengerin sesuatu yang enggak, lebih baik mulut kita sibukkan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada ketika kita kumpul bersama dengan teman-teman kita, menggibahi orang lain, ngomongin orang lain, ngerasanin orang lain, lebih baik mulut kita sibukkan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada pas ronda, kita sibuk membicarakan aib tetangga kita, lebih baik lisan kita sibukkan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada pas di tempat kerja, kita sibuk untuk membicarakan teman sekantor kita yang pada saat itu mungkin sedang tidak masuk, lebih baik lisan kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah dengan doa-doa ibadah. Atau sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, menggunakan nama-nama tersebut untuk berdoa kepada Allah dengan doa masalah, doa permohonan. Memohon kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kesempitan rezeki, kita bisa berdoa, ya Allah, ya Razzaq. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kemudahan dari Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa-doa permintaan, doa-doa permohonan, dan doa-doa atas setiap masalah yang kita miliki. Itulah makna dari kalimat man ahsaha yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Barang siapa yang menghitungnya, dia masuk ke dalam surga. Artinya adalah tingkatan pertama, kita menghitungnya dan menghafalnya. Yang kedua, kita berusaha memahami makna dari Asmaul Husna. Inilah pentingnya kita mempelajari fikih Asmaul Husna. Dengan itu kita akan mengkaji satu demi satu tiap-tiap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa memahami arti dari tiap Asmaul Husna dengan pengertian dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang sahih. Pemahaman yang tidak mengalami distorsi sedikit pun juga. Dan setelah itu, setelah kita memahami itu semua, akan memudahkan bagi kita untuk semakin mengenal Allah. Yang dengan itu kita akan semakin banyak memuji Allah dengan doa-doa ibadah kita. Yang dengan itu juga kita akan semakin banyak berdoa kepada Allah dengan berbagai doa permohonan dan permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna dari man ahsaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Asmaul Husna. Yang bukan saja dimudahkan untuk menghafal, semoga kita termasuk orang-orang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami setiap Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga Allah jadikan Asmaul Husna yang sudah kita pahami hakikat dan maknanya tersebut, kita jadikan sebagai sarana bagi diri kita untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah,
untuk meminta kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan materi untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang Selasa depan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.